Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Kita sudah baca bahasa Arabnya. Kita lanjutkan. Kebanyakan yang wajib untuk para penguasa terus menjaganya adalah yaitu memerhatikan rakyatnya. Ya, kebanyakan yang harus para penguasa terus menjaganya dan terus memerhatikannya adalah rakyatnya. Itu ru'atullah, yang mana para penguasa itu adalah ru'atun yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wa hum arfa'u ru'at, dan mereka para penguasa itu adalah paling tinggi di dalam tanggung jawabnya. Jadi penguasa itu paling tinggi sudah tanggung jawabnya, karena banyaknya perkara yang mereka harus selesaikan. Wa aqdul asya'i, dan ikatan perjanjian dari mereka kepada mereka. Nah itu ya. Maka jika, perhatikan baik-baik ini, jika para penguasa satu, tidak menjaga waktu mereka, dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap kepemimpinan mereka terhadap rakyatnya. Nah itu, ingat itu. Dua ini kata beliau. Jika para pemimpin tersebut tidak menjaga waktunya dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya, halak, maka rakyatnya akan binasa, maka penguasa itu akan binasa, wa halaku, dan dia membinasakan rakyatnya. Dan terkadang bisa terjadi kebinasaan, kehancuran pada alam, pada negara tersebut, disebabkan kerusakan terjadi pada satu penguasa. Jadi satu penguasa yang rusak bisa merusak, boleh jadi akan merusak negara tersebut secara keseluruhan. Bayangkan dengan satu penguasa. Kemudian kami berkata, kata beliau rahimahullah, dan tidak akan mungkin langgeng kekuasaan seorang penguasa kecuali para penolong-penolongnya itu taat kepadanya. Nah, tidak akan mungkin langgeng, tidak akan mungkin kokoh itu kekuasaan sang penguasa kecuali para penolong-penolongnya ini taat padanya. Dan penolong-penolongnya ini, kemudian dari berikutnya, dan penolong-penolongnya ini tidak akan mungkin taat pada beliau kecuali wazir, kecuali menteri-menterinya. Ya sudah dikatakan orang-orang terdekatnya. Jadi tidaklah presiden misalnya mengambil menteri itu, memang dia percaya itu menteri, memang orang-orang terpercayanya. Makanya tidak akan mungkin penolong-penolongnya taat kepada penguasa ini kecuali dengan menteri-menterinya yang sudah kalau kita Indonesia baratnya, menterinya itu sudah diambil sumpahnya, sudah diambil ikatan perjanjiannya setia. Karena presiden misalnya dia mengambil penolongnya ini memang mau loyal sama dia. Nah itu kenapa? Karena untuk kelanggengan, kesejahteraan, kelanjutan kekuasaan yang dimiliki, tidak mungkin dia mencari menteri-menteri yang tidak loyal pada dia. Kemudian kata beliau, dan tidak akan mungkin sempurna menteri-menteri ini sebagai penolongnya. Coba lihat rapinya ini ucapan beliau. Dan menteri-menterinya tadi tersebut tidak akan mungkin sempurna di dalam menjadi penolong bagi dia sang penguasa kecuali menterinya itu wadudan, mencintainya, nasuhan, dan memang menasihati. Bukan sekedar cinta padanya tapi tidak menasihati kalau lagi keliru. Ikut saja karena mungkin dia itu juga, kalau dia tidak nasihat ini, kalau dia tegur nanti kesalahannya nanti berkurang ini atau mungkin dipecat. Tidak akan sempurna sang penolong-penolong tersebut kecuali menteri-menterinya tersebut orang-orang yang mencintai dia dan nasuhan, penasihatnya, menasihati dia. Nah, dan tidak akan mungkin didapatkan menteri-menteri seperti ini yang cinta padanya dan penasihat kecuali menteri yang afaf, yang memiliki sifat ifah, warai, dan akal sehat. Nah ya, bukan akal pendek, akal busuk, akal licik. Nah, yang memiliki sifat ifah dan akal sehat. Nah, ya.
Kemudian bayan berikutnya, kata beliau, wala yatimu qiyam haula'i illa bil mal, dan tidak akan mungkin tegaknya para penolong-penolong sang penguasa itu, menteri-menterinya itu, Pak Prabowo misalnya kalau kita bahas sekarang, kecuali dengan adanya harta. Ya mereka butuh gaji, mereka butuh untuk konsentrasi di situ, untuk fokus itu mereka butuh harta, sehingga mereka bisa fokus untuk menjadi penolong sang penguasa itu. Wala yujadul mal illa bisalahi ra'iyah, dan tidak akan mungkin harta di kelihatannya wala yatimu qiyam haula. Kelihatannya qiyam haula ini bukan pada menteri ya. Tidak mungkin menteri penguasa bisa mensejahterakan rakyatnya. Kelihatannya itu ya. Tidak mungkin sang penguasa bisa mengontrol rakyatnya, bertanggung jawab terhadap rakyatnya, kecuali dengan harta. Dan tidak akan mungkin harta didapatkan kecuali sang penguasa salah ra'iyah, bagus dalam menjaga rakyatnya. Jadi harta itu tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan kebagusan dalam dia mengurus rakyatnya. Wala tasur ra'iyatu illa biqamatil adl, dan tidak akan mungkin sejahtera rakyatnya kecuali sang penguasa dia tegakkan keadilan. Ini bikin tadi susah. Makanya ya itu ya, di mana-mana kita punya harta ini luar biasa di Indonesia. Amin. Baik. Oleh karena itu seakan-akan pokoknya kekuasaan itu tidak mungkin terjadi, pokoknya kekuasaan itu tidak mungkin terjadi kecuali terus-menerus keadilan itu ditegakkan. Sedangkan sedangkan kesejahteraan rakyat tersebut akan hilang, tidaklah terjadi kehilangan kesejahteraan rakyat itu kecuali keadilan sudah tidak ditegakkan. Dan demikian, maka wajib bagi penguasa hendaklah terus-menerus dia mengontrol, terus-menerus dia mengecek, terus-menerus dia mengawasi urusan-urusan pekerjaan para pembantu-pembantunya itu dari menteri-menterinya. Itu wajib bagi penguasa, terus dia kontrol kinerjanya menteri-menterinya tersebut. Itu wajibnya. Hatta la yakhfa alaihi ihsan muhsin, supaya sehingga sang penguasa ini tidak tersembunyikan padanya kebaikan orang-orang yang berbuat baik di dalam kinerjanya, dan juga tidak tersembunyikan kejelekan orang-orang yang berbuat jelek di dalam kinerja para pembantunya. Itu terus harus. Nah ini berat kan? Berat itu ya. Kenapa harus terus-menerus wajib ini? Kenapa? Karena kata beliau, jika sang penguasa tersamarkan, tersembunyikan kinerja para pembantu-pembantunya itu, maka sang penguasa tersebut dia tidak bisa menegakkan keadilan. Nah, ya, coba lihat kalau misalnya urusan pertanian, dia tidak mengecek terus kinerjanya, bagus enggak ini menterinya atau tidak, maka susah dia mau menegakkan keadilan dari sisi pertanian. Dalam kinerja keamanan misalnya, menteri pertahanan kalau dia menegakkan bagaimana apa yang dibawanya itu, bagaimana kinerjanya, bagus apa tidak atau jelek atau tidak. Kalau dia tidak terus tersamarkan itu kinerjanya, dia tidak akan bisa menegakkan keadilan. Wa kullu riyayatin anam. Dan kemudian kesimpulan terakhir beliau, dan semua kepemimpinan jika tidak dicampurkan di dalamnya ketakwaan pada Allah, semua kepemimpinan yang tidak dicampurkan di dalamnya ketakwaan pada Allah takunu khasasah, ya, maka kepemimpinan tersebut akan tawar, akan tidak memiliki efek positif yang baik. Bukan kepemimpinan sebenarnya. Wal ihtiwa ala riyasa min ghairi taqwa, dan kepemimpinan yang dilingkupi
bukan dengan ketakwaan seperti orang yang duduk di atas sapu, bukan di atas singgasana. Kembali, kepemimpinan yang dilingkupi kepemimpinan tersebut bukan di atas ketakwaan, maka seperti orang yang duduk di atas sapu. Kira-kira nyaman tak? Gelisah dia, duduk di atas sapu. Bukan di atas singgasananya. Bagaimana sapu? Ya, itu dia. Jadi pengaruhnya kepemimpinan itu luar biasa. Tapi tugas menjadi pemimpin itu sangat berat, luar biasa. Karena dia butuh penolong, dan penolongnya ini harus ini. Setelah terpenuhi ini harus itu. Setelah terpenuhi itu harus terpenuhi lagi sana. Setelah terpenuhi sana harus sini. Kalau terpenuhi lagi sini harus situ. Cuma banyak kan? Jadi jangan berambisi memang dalam kepemimpinan, ngeri. Satu-satu terlalaikan akan susah tegakkan keadilan. Satu-satu terlalaikan dari pembantu-pembantunya, susah terjadikan keadilan. Makanya para salaf itu sangat menghindari namanya kepemimpinan, kekuasaan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang pura-pura gila ketika ditawarkan jadi hakim. Nah itu sebutkan dalam riwayat, dia pura-pura gila. Ada lagi sebagian disebutkan dalam biografi yang kita baca, ketika tawar kepemimpinan dia tidak ada lagi jalan lain mengucapkan, akhirnya datang di rumahnya, tinggal kontrak karena tidak bisa mendesak, tidak bisa menolak, akhirnya dia izin pergi ke kamar mandi. Dia pergi ke kamar mandi, terkam, apa-apa sebagai faedah. Dia pergi ke kamar mandi, dia berusaha untuk buang air besar. Setelah buang air besar, dia taruh itu kotorannya di mukanya. Supaya dikatakan dia keluar, dia yang datang yang mau utas pemerintah, dia bilang dia orang gila, nggak usah jadi kepemimpinan. Kenapa? Karena saking menghindar dari kepemimpinan, sangat menghindar dia dalam kekuasaan. Karena tanggung jawabnya ngeri. Orang yang masuk dalam kepemimpinan itu ibaratnya dia sedang meletakkan kedua kakinya, satu di surga, satu di neraka. Nah itu, kalau dia tidak mau adil neraka, kalau mau adil, nah surga. Tapi ingat, berbuat adil itu tidak bisa terjadi kecuali dengan apa? Takwa Allah. Takwa kepada Allah itu cuma bisa didapatkan dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi berbuat keadilan itu harus di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau bukan dalam sistem Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah ya kenyataannya, bayangkan, bunuh cuma berapa tahun, zinai istri tetangganya, zinai istri temannya, zinai ini 9 bulan. Padahal sudah sakitnya dia, bayangkan dia bangun rumah tangganya dengan istrinya sudah lama, diselingkuhi sama sahabatnya, sahabatnya cuma 9 bulan. Perlu hasut, hancur rumah tangganya, kehormatan anaknya ternodai, dan begini cuma dia 9 bulan. Kenangan hidup selama seumur hidup tidak bisa terhapus dengan 9 bulan itu, Pak. Nah ya, begitu. Kita tidak menginginkan ini, kita tidak membicarakan pemerintah, kita kembali membicarakan sistemnya. Wa illa pemerintah tahu, mudah-mudahan seperti kita bukan orang-orang yang ingin menodai pemerintah, bukan orang-orang yang merongrong pemerintah, dan pemerintah tahu, mudah-mudahan seperti kita Ahlussunnah wal Jamaah paling terdepan dalam membela negara. Kalau terjadi pembunuhan negara dirongrong oleh musuh-musuh dari luar. Lihatlah kejadian 25 tahun lalu. Siapakah kaum muslimin yang paling terdepan membela negara? Tidak bisa ditutup itu sejarah, tertulis dan tinta emas, bahkan di pikiran-pikiran kaum muslimin. Nah ya, tapi ingat, keadilan itu bisa terjadi kecuali takwa Allah. Ya itu kan bisa. Nah, takwa Allah hanya bisa di Al-Quran dan Sunnah. Ya, lihat. Bayangkan, pedislah, terus tersakiti, terus teringat. Mamamuna itu masih hidup sampai sekarang, padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Karena bahkan cuma 9 bulan, pedis apa tidak? Pedis. Nah, mereka menuntut kalian di mana? Tidak bisa, cuma minta sama Allah. Tapi mereka tidak akan itu, akan tuntut nanti dia. Ini menunjukkan bahwasanya keadilan itu bagi seorang pemimpin bisa diadakan dengan takwa Allah, dan takwa Allah bisa dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya jangan kita berambisi dalam kekuasaan pemerintahan. Walaupun siapa pemerintah wajib kita taat, tapi untuk kita ikut berpartisipasi dalamnya, memilih. Tapi kalau siapa yang memimpin, wajib kita hormat.
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.